Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Wali Kota Semarang, yang kami hormati Wakil Wali Kota Semarang, pimpinan DPRD Kota Semarang beserta segenap anggota, Bapak Ibu Kepala OPD yang berbahagia. Pada hari ini perkenankanlah untuk dimulai rapat paripurna DPRD Kota Semarang dengan agenda pembukaan masa persidangan 3 tahun 2020 DPRD Kota Semarang dan penyampaian laporan hasil reses masa persidangan 2 tahun 2020. Pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Sebelum rapat paripurna dimulai, saya persilahkan Saudara PLT Sekretaris DPRD Kota Semarang untuk melaporkan daftar hadir. Laporan daftar hadir rapat paripurna DPRD Kota Semarang. Hari Selasa tanggal 1 September 2020. Jumlah anggota 50 orang, hadir 33, menyusul hadir 17. Laporan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Saudara Wali Kota Semarang dan Wakil Wali Kota Semarang, beserta jajaran pemerintah daerah yang saya hormati, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Semarang yang saya hormati, tamu undangan, rekan-rekan wartawan, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk melaksanakan tugas konstitusional, yaitu menyelenggarakan rapat paripurna DPRD Kota Semarang. Rapat paripurna yang terhormat, selanjutnya berdasarkan laporan dari Saudara PLT Sekretaris Dewan yang tentang daftar hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPRD, rapat paripurna pagi hari ini telah quorum. Oleh karena itu, izinkanlah saya membuka rapat paripurna dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna saya buka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna yang terhormat, berdasarkan rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Semarang hari Rabu tanggal 24 Agustus 2020, maka acara rapat paripurna hari ini adalah pembukaan masa persidangan 3 tahun 2020 dan penyampaian laporan hasil reses masa persidangan 2 tahun 2020 DPRD Kota Semarang. Untuk itu, perkenankan kami menyampaikan pidato pimpinan DPRD sebagai berikut yang akan disampaikan oleh Pak Lilu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Wali Kota Semarang dan Wakil Wali Kota Semarang, yang kami hormati Saudara Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Semarang, yang kami hormati para pejabat pemerintah Kota Semarang, tamu undangan, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rapat paripurna DPRD Kota Semarang. Rapat paripurna yang saya hormati, pembukaan masa persidangan merupakan amanat pasal 101 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Semarang yang menyebutkan bahwa pimpinan DPRD menyampaikan pidato pembukaan yang terutama menguraikan rencana kegiatan DPRD dalam masa sidang bersangkutan dan masalah yang dipandang perlu yang disampaikan dalam rapat paripurna pertama dari suatu masa sidang. Rapat paripurna yang saya hormati, pada masa persidangan 3 tahun 2020 ini, DPRD Kota Semarang melalui melalui alat-alat kelengkapan DPRD akan melaksanakan berbagai kegiatan berdasarkan rencana kerja DPRD sebagai berikut. 1. Melaksanakan pembahasan terhadap A. Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang tahun anggaran 2020. B. KUA dan PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang tahun anggaran 2021. C. Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang tahun anggaran 2021. D. Raperda baru baik yang berasal dari pemerintah Kota Semarang maupun inisiatif DPRD dan raperda-raperda yang belum terselesaikan. 2. Menyelenggarakan rapat-rapat baik internal maupun eksternal semua alat-alat kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas dan rencana kerja masing-masing. 3. Menerima aspirasi masyarakat, mengelola dan menyampaikan kepada pemerintah Kota Semarang dan pihak-pihak terkait. 4. Mengadakan peninjauan lapangan dengan pendapat dengan perangkat daerah maupun masyarakat berkaitan dengan masalah-masalah aktual yang berkembang. Melaksanakan kegiatan konsultasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat maupun kunjungan kerja dalam dan luar negeri. Melaksanakan kegiatan reses masa persidangan 3 tahun 2020 pada bulan Desember 2020. 7. Menyelenggarakan rapat paripurna DPRD dengan agenda penutupan masa persidangan 3 tahun 2020 DPRD Kota Semarang pada akhir bulan Desember 2020. Rapat paripurna yang terhormat, demikian tadi telah kami sampaikan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPRD Kota Semarang pada masa persidangan 3 tahun 2020 yang dimulai hari ini
Selasa 1 September 2020 sampai dengan akhir bulan Desember 2020. Untuk itu kami berharap seluruh kegiatan yang akan dan telah direncanakan dapat diselesaikan secara sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat paripurna yang terhormat, di samping rencana kegiatan di atas, perkenankanlah kami menyampaikan hal-hal dipandang perlu sebagai berikut. 1. Mengenai penanganan pandemi COVID-19 di Kota Semarang, kami sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah kota yang dipimpin langsung oleh Wali Kota dengan sigap dan tanggap bersama perangkat daerah menyediakan kebutuhan perlengkapan dan obat disinfektan. Selain itu juga mempersiapkan kamar isolasi untuk menampung pasien yang sudah terdampak dan langsung melakukan penyemprotan yang dikoordinir di setiap kelurahan. Kami juga mendukung penerapan peraturan Wali Kota Semarang nomor 57 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat. Namun di samping apresiasi dan penghargaan, kami sampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah Kota Semarang, antara lain: A. Meningkatkan penertiban kedisiplinan protokoler kesehatan. B. Terus memantau kondisi perekonomian rakyat, warga miskin dan warga yang kehilangan penghasilan akibat dampak pandemi COVID-19 perlu terus dibantu, baik bantuan tunai, bahan makanan pokok, maupun bantuan penyaluran kerja di program padat karya dan sebagainya. C. Membuat terobosan atau inovasi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, baik di sektor usaha makro maupun mikro. D. Merealisasikan atau melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah tertunda karena pandemi COVID-19 dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. E. Tetap memberikan support bagi pemberlakuan pembelajaran jarak jauh /daring selama pandemi COVID-19 belum berakhir. F. Mengawasi seluruh tempat umum yang ramai dikunjungi masyarakat, diantaranya dengan menempatkan petugas Satpol PP di pasar, tempat wisata, hotel, mal, dan setiap titik kumpul warga. G. Melakukan evaluasi realisasi penggunaan dana COVID-19 yang telah menyedot anggaran dari bidang lain, agar penggunaan anggaran selanjutnya dapat terserap secara maksimal. 2. Kami sampaikan pula hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah kota, antara lain: melakukan pembenahan sektor aparatur pemerintah dengan meningkatkan sumber daya manusia maupun administrasi, meningkatkan pendapatan asli daerah melalui perangkat daerah terkait untuk melakukan kegiatan yang kreatif dan inovatif, misalnya pemberian diskon pada tempat wisata ataupun penambahan wahana baru, melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan anggaran secara berkala, memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan negara. Sejalan dengan itu, sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing juga perlu ditingkatkan. 3. Di samping penanganan pandemi COVID-19, pembenahan SDM aparatur pemerintah, dan peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah kota agar mengantisipasi
dampak dari perubahan iklim di Kota Semarang seperti bencana alam, bahaya kesehatan, dan lainnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa wilayah Semarang saat ini cuaca yang seharusnya musim kemarau, namun juga terjadi hujan yang deras. Anomali perubahan cuaca ini tentu memiliki pengaruh bagi kehidupan sehari-hari warga Semarang. Tetap meningkatkan fungsi sungai-sungai dan kanal-kanal yang ada. Membenahi penataan dan perparkiran di mana manajemen regulasi parkir banyak memakan tempat yang menjadi hak pengguna jalan dan sepeda. Menambah tempat lahan parkir di kawasan Kota Lama, mengingat antusiasme masyarakat Semarang maupun wisatawan luar daerah untuk menikmati kawasan tersebut terus meningkat. Memberikan kemudahan dalam prosedur pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada sekolah-sekolahan yang berlatar belakang keagamaan seperti Taman Pendidikan Agama, Taman Pendidikan Al-Quran, atau Madrasah Diniyah, dan sebagainya. Melakukan penertiban kembali dengan maraknya perjudian di masyarakat, memprioritaskan penyelesaian pembangunan Pasar Johar, mengatasi kemacetan terutama di wilayah barat dan timur Kota Semarang. 4. DPRD Kota Semarang mendorong agar pembahasan terhadap beberapa raperda segera terselesaikan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat membawa manfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Kadarusman SE. Terima kasih rapat paripurna yang terhormat. Demikian telah disampaikan pidato pimpinan DPRD tadi. Maka dengan resmi masa persidangan 3 tahun 2020 DPRD Kota Semarang saya buka. Rapat paripurna yang terhormat, memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses masa persidangan 2 tahun 2020 DPRD Kota Semarang. Perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 100 ayat 6 Peraturan DPRD Kota Semarang nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Kota Semarang nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib, maka hasil pelaksanaan reses disampaikan fraksi di rapat paripurna pembukaan masa sidang. Tetapi sebelum kami berikan kesempatan, kami akan tawarkan dulu pada saat pandemi COVID ini, sesuai dengan protap dan SOP-nya, kita boleh rapat di dalam satu ruangan, tapi tidak boleh melebihi 1 jam. Nah, sehingga perlu kami sampaikan, apakah pandangan fraksi perlu dibacakan? Mohon persetujuan, apakah pandangan fraksi dari hasil reses perlu dibacakan? Dikumpulkan? Alhamdulillah, ternyata luar biasa teman-teman ini sudah memahami SOP dan protap COVID-19 di Kota Semarang. Matur nuwun. Dikumpulkan langsung saja dari mulai fraksi PDI Perjuangan.
Gerindra, disusul oleh Gerindra. Ya, terima kasih. Selanjutnya PKS, Demokrat. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Nasdem, Golkar. PKB, PAN, PSI. Terima kasih ya Mas. Mbak Rofi. Mas, kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah semua pandangan fraksi dari hasil reses sudah disampaikan. Tinggal Golkar nanti bisa disusulkan. Kebetulan Golkar lagi ada pembahasan di internal, sehingga kita kasih kesempatan untuk dikirim nanti setelah rapat paripurna. Rapat paripurna yang terhormat, demikian telah kita ikuti penyampaian laporan dan diserahkan secara langsung reses masa persidangan 2 tahun 2020. Kami berharap aspirasi masyarakat, masukan dan usulan yang memuat dalam laporan-laporan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Semarang. Dengan demikian, berakhirlah rapat paripurna hari ini. Terima kasih kami sampaikan terutama Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta jajarannya, dan juga kepada rekan-rekan Wakil Ketua dan anggota DPRD serta hadirin yang mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada jajaran Sekretariat DPRD yang mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Untuk mengakhiri rapat paripurna hari ini, izinkanlah saya menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.